Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 1, 3, 11 dan 12 pada pembelajaran 1 subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 1 sampai 12. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke adik, ini dia kunci jawaban dari halaman 1. Perhatikan gambar di atas. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Ini dia. Banyak makhluk hidup, banyak hewan-hewan dan binatang. Ada bebek, itik, ayam, kambing. Ya, ini dia makhluk hidup pada gambar di atas. Diantaranya adalah manusia, kambing, ayam, dan itik. Apa perbedaan semua makhluk hidup pada gambar itu? Jawabannya, perbedaan makhluk hidup pada gambar antara lain perbedaan anggota tubuh, cara berjalan, jenis makanan, tempat hidup, dan cara berkembang biak. Ini dia adik-adik. Apa pula persamaannya? Jawabannya adalah beberapa persamaan makhluk hidup pada gambar diantaranya adalah membutuhkan makanan, bernapas, tempat tinggal, dan sebagainya. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Jawabannya adalah proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup berbeda-beda. Contohnya manusia menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. 6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Jawabannya adalah ketersediaan oksigen dapat terjaga bila kita melestarikan lingkungan dengan menanam tanaman hijau. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat? Jawabannya, ada banyak bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Salah satunya adalah menjaga lingkungan demi tetap tersedianya oksigen. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut di kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 3. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran map di bawah ini lalu jawab pertanyaan dalam setiap kotak. Lihat jawaban soal di atas dalam bentuk peta pikiran. Dia ada di sini. Jawabannya ini dia, Dayu dan ikan hias. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Apa nama jenis ikan hias yang dipiaranya? Ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipiara? Akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulutmu ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Ini dia jawabannya adik-adik. Ayo menulis menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya. Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Mulut ikan selalu membuka dan menutup karena ikan sedang bernapas dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Oke adik-adik, lanjut di kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 11. Ayo berkarya. Bagilah seluruh siswa dalam kelas menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok membuat salah satu bagian cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan. Kelompok 1 membuat bagian cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah. Kelompok 2 pernapasan pada ikan. Kelompok 3 pada serangga. Kelompok 4 pada amfibi. Kelompok 5 pada reptil. 6 pada burung dan 7 pada mamalia. Ini dia jawaban lengkapnya. Bagan-bagannya ini dia. Bagan pernapasan cacing tanah. Ini dia. Ada kulit cacing, kapiler, CO2, O2. Cacing tanah bernapas menggunakan kulit. Ini dia contohnya. Contoh bagangnya. Cacing bernapas melalui permukaan kulit di bawah permukaan kulit.
Tipis tempat pembuluh darah. Satu darah masuk ke kulit, oksigen diikat oleh darah pada darah cacing. Ini cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Yang diikat oleh hemoglobin lalu darah ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap dari tubuh melalui permukaan kulit. Pertama, cacing tanah. Ini dia melalui bernapas melalui kulit. Ini dia dapat pembuluh darah melalui kulit. Kelompok 2 ini dia pada ikan, bernapas dengan insang, anatomi insang, lengkung insang, aliran air, operculum, filamen insang, organisasi filamen insang, pembuluh darah. Penjelasannya ini dia rahang insang, tutup insang. Bernapas mengambil oksigen yang terlarut di air boleh melewati insang. Mereka tidak mampu hidup lebih dari beberapa menit di luar air. Adalah sebagai berikut. Tutup insang kemudian. Kelompok 3 pada serangga ini dia kantung udara spirikal, lompat udara masuk trakea dan dinding tubuh udara masuk. Ini dia berikut penjelasannya. Berkontraksi spirakal tertutup saat otot berrelaksasi seperti pada manusia memiliki alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan oksida. Tapi oksigen serangga dilarikan langsung pada sel tanpa bantuan sistem transportasi atau bantuan sel darah merah. Ini dia. Kelompok 4 pada amfibi ini dia ada insang, kecebong, katak dewasa. Pada paru-paru dia bernapas. Ini dia berubah-ubah sering dengan tahapan metamorfosis. Pada katak masih dalam bentuk berudu dia bernapas dengan insang luar. Pada saat katak dewasa dia bernapas melalui paru-paru. Ini dia sistem pernapasan katak saat di darat sama saja dengan mamalia. Ya, ini dia. Kelompok 5 pada reptil. Ini dia reptil, trakea, lubang hidung. Ini dia paru-paru, organ dalam reptil, ular. Ini dia. Ini reptilia bernapas dengan menggunakan paru-paru gasoda dalam udara masuk melalui lubang hidung, rongga mulut, anak tekak, trakea yang panjang. Kelompok 6 pernapasan pada burung. Ini dia pernapasan boleh inhalasi kantong udara, ekhalasi kantong udara, paru-paru. Ini ya burung bernapas pada paru-paru. Penjelasannya ini burung dari udara. Burung mempunyai alat pernapas dari lubang hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Udara masuk melalui batang hidung kemudian melewati trakea dan bronkus masuk paru-paru, dan paru-paru udara tersebut dekat udara untuk udara cadang. Kelompok 7 yaitu pada mamalia. Ini dia pada kuda, trakea, paru-paru, hidung, bronchiolus, arteri, vena, alveoli. Penjelasannya ini adalah gas O2 masuk atau udara melalui lubang hidung, parin, laring, trakea, bronkus pada kemudian ke paru-paru dan diangkut darah ke jantung, dari jantung di darah ke seluruh jaringan tubuh oleh darahnya yang menuju jantung. Ini dia. Oke, adik-adik, ayo renungkan apa perbedaan pernapasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba. Itu dia contoh bagannya, adik-adik. Jawabannya adalah setiap makhluk hidup berbeda yang juga memiliki cara bernapas berbeda. Cacing bernapas dengan kulit, ikan menggunakan insang, amfibi seperti katak mengalami metamorfosis hingga pasir berudu hingga dia di air bernapas menggunakan insang, sementara katak dewasa hidup di darat bernapas dengan paru-paru serta kulit yang lembab untuk pertukaran gas. Serangga seperti belalang dan capung bernapas dengan trakea. Reptil seperti ular dan burung bernapas dengan paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan paru-paru sama dengan mamalia darat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah hewan dalam order sirene seperti duyung, sapi laut, hewan dalam order cetacea seperti paus dan lumba-lumba. Kerjasama orang bersama jenis binatang di rumahmu, kemudian buatlah bagam pernapasan hewan tersebut. Contohnya kelinci, ada paru-paru, hidung, dan trakeanya. Kelinci termasuk hewan menyusui. Melihat sistem pernapasan hewan ini melalui paru-paru, udara yang masuk ke lubang hidung, tenggorokan, dan kemudian menuju paru-paru. Demikianlah adik-adik pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 1, 3, 11, dan 12. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan di masa pandemi.
Semangat belajar online ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di kunci jawaban selanjutnya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.